Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah regresi terapan ya. Ini pertemuan yang ke-10. Kita masih bahas masalah diagnostik model regresi ya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang plot regresi parsial, dilanjutkan dengan mendeteksi pencilan ya, terhadap variabel prediktor X. Nah, sekarang kita lanjutkan mengidentifikasi pencilan terhadap pengamatan respon Y. Ya. Jadi alat untuk mendeteksi ini pencilan terhadap pengamatan respon Y itu sebenarnya ada dua metode. Ya. Metode yang belum dibakukan namanya internally studentized galat yang dilambangkan dengan RI. Nah, RI itu sebenarnya diperoleh dari galat yang distandarisasi. Ya, kalau kita meregresikan YI terhadap X1I, X2I, dan X3I katakan. Ya. Variabel prediktornya misalkan aja ada 3, plus epsilon I, ya kan? Maka epsilon I ini diduga melalui EI. Jadi EI ini penduga. Ya, tentu saja rumusnya adalah YI dikurangi YI topi. Ya kan? YI topinya diperoleh dengan cara menduga model regresi dengan metode least square. Ya. Nah, sudah kita bahas di bab sebelumnya bahwa varian dari E itu adalah vektor galat yang berisi E1, E2 sampai dengan EN. Ya. Varian dari vektor galat itu berupa matrik yang hasilnya adalah I min H dikalikan sigma topi kuadrat. Di mana sigma topi kuadrat ini adalah KTG atau MSE. Ya. Kuadrat tengah galat, yang rumusnya adalah jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya N min P. P di sini banyaknya parameter dalam model regresi. Ya. Kalau tadi saya menjelaskan variabel prediktornya sebanyak 3, berarti P-nya di sini adalah 4, karena intercept masuk di dalamnya, ya kan? Nah, setelah sigma topi kuadrat ketemu, maka kita bisa mendapatkan S kuadrat, di mana S kuadrat itu adalah penduga varian error. Penduga varian error. Gitu. Dan sifatnya adalah tak bias. Ya. Ini bentuknya adalah matrik. Ukurannya adalah N kali N. Gitu. Kalau pengamatannya sebanyak N. Nah, kalau kita ambil elemennya, ini namanya varian EI. Nah, varian EI itu diperoleh dari S kuadrat dengan mengambil elemen diagonal utama yang ke I. Nah, jadi ini itu adalah elemen dari matrik ukuran N kali N. Jadi kalau saya tanya S kuadrat E1, berarti saya menghitung varian dari E1. Ternyata rumusnya mudah diperoleh, ini tidak lain adalah KTG. I dikurangi H, itu elemen diagonal utamanya adalah 1 min HII. Jadi kalau saya tanya varian dari E1, berarti KTG dikalikan 1 min H11. H11 itu adalah elemen diagonal utama dari matrik ini yang pertama. Nah, ya. Kalau ini saya ganti E2, berarti varian dari galat yang kedua. KTG dikalikan 1 min H22. H22 itu adalah elemen diagonal yang kedua dari matrik S kuadrat. Nah, ya. Begitu seterusnya. Nah, kalau variannya dari EI sudah ketemu, maka tinggal diakarkan ketemu simpangan baku dari EI. Nah, ini adalah simpangan bakunya EI. Nah, sebenarnya RI atau internally studentized galat itu adalah EI dikurangi rata-ratanya EI dibagi simpangan bakunya EI. Berarti apa? Standarisasi kan dari galat EI. Nah, itu yang dinamakan internally studentized galat. Yaitu galat EI yang sudah distandarisasi. Kenapa rata-rata EI-nya hilang? Karena kita tahu rata-rata galat itu selalu 0. Jadi kalau Anda memodelkan regresi, simpan galatnya atau residualnya, itu kalau Anda rata-rata mesti 0. Ya, selama ini saya mengolah data, nggak pernah ada rata-rata galat model regresi, linear berganda ya, yang tidak 0. Mesti 0. Cuma nggak 0 persis. Ya.
Misalkan aja 0,0000 berapa gitu ya. Nah, kita katakan rata-ratanya 0 sehingga tinggal EI aja. EI dibagi simbangan bakunya EI. Ya. Nah, sekarang perhatikan rumus ini. RI itu sebenarnya galat, tapi galat yang sudah distandarisasi. Nah, kalau begitu apa? Seandainya HII itu nilainya membesar, ingat HII itu nilainya antara 0,1 ya. Kalau ini membesar berarti menuju 1 kan? 1 dikurangi 1 mendekati 0. Bilangan dibagi apa? Bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan kecil sekali. Gitu? RI-nya akan semakin kecil. Nah, ini kalau kita telusuri dari rumus internalis orientalis galat. Ya. Jadi kalau HII-nya itu makin membesar atau cukup besar, ya, maka varian dari galatnya cukup apa? Kecil. Kalau varian galat cukup kecil, maka internalis orientalis galatnya akan cenderung mendekati bilangan yang apa? Konstan di situ dikatakan ya. Mendekat variannya akan mendekati konstan. Ya, gitu ya. Jadi membesarnya nilai leverage itu akan mengecilkan nilai varian galat. Ya, atau membuat varian galatnya menjadi mengecil, ya. Ini hubungannya kalau dihubungkan dengan leverage. Nah, sekarang kaitannya apa ini dengan penjilan terhadap pengamatan respon? Coba kalau kita lihat, RI atau internalis orientalis galat, itu kan EI. EI itu kan selisih antara YI dengan YI dugaan. Berarti apa? Ini untuk mengukur sejauh mana Y dugaan kita terhadap Y pengamatan. Nah, kalau RI-nya ini besar, maka cenderung dia merupakan pencilan. Misalkan ya, I-nya 5. Ternyata R5 ini menghasilkan nilai RI yang cukup besar. Itu menunjukkan apa? Jarak antara YI dugaan dengan YI ini cukup jauh. Berarti ini bisa kita sebut sebagai indikasi adanya pencilan terhadap pengamatan respon. Nah, sebenarnya di situ hubungannya. Ya. Hubungannya internalis orientalis galat dengan pencilan terhadap pengamatan respon. Ya, mengandung II. Nanti rumus internal ini disempurnakan menjadi eksternal yang sudah resmi punya distribusi nanti. Ya. Itu bedanya ya. Nah ini tadi penjelasannya. Ya. Kalau galat I ini cenderung mempunyai varian sampel yang berbeda cukup besar. Nah, jadi varian II cukup besar apabila nilai leverage-nya berbeda cukup besar. Nah, jadi kalau HII-nya berbeda cukup besar kan berarti nilainya mendekati 1. Gitu? Maka ini mengakibatkan varian dari sampelnya akan berbeda cukup besar juga. Ya. Maka gitu, nilai internalis orientalis galat atau RI ini cenderung mempunyai varian yang konstan. Ya, gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari rumusan ini tadi, kalau ini HII-nya ini cukup besar, gitu, maka nilai variannya ini cukup besar juga. Ya, sehingga EI-nya ini kan kaitannya dengan HII juga. Gitu. Dengan HII, maka ini akan menghasilkan nilai yang cukup besar juga. Sehingga ini cenderung konstan variannya. Ya, varian RI-nya ini akan cenderung konstan. Nah, sama-sama bilangan yang berubahnya itu cukup besar. Ya. Jadi EI-nya galatnya ini akan mengalami perubahan yang cukup besar ya. Jadi galat EI-nya ini cenderung mempunyai varian yang berbeda cukup besar ya, variannya. Kalau nilai leverage-nya berbeda cukup besar. Ya, sehingga nilai RI ini akan memiliki varian yang cenderung konstan apabila modelnya cocok ya atau layak digunakan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan internalis orientalis galatnya. Di varian RI-nya ini akan cenderung konstan kalau modelnya layak ya. Nah, kalau
internalis dentalis segala tadi kita adakan pembaruan, artinya diimprovisasi ya, dilakukan perubahan sehingga deteksinya bisa lebih baik, maka menggunakan metode externalist dentalis galat yang mana didasari pada delete galat. Jadi di situ nanti ada mengestimasi pengamatan GI dengan menghapus pengamatan GI. Namanya delete galat ya. Delete galat. Jadi itu intinya ya. Jadi diadakan penyempurnaan atau improvisasi ya. Penyempurnaan yang kedua adalah mengukur galat I yang dilambangkan dengan EI. Rumusnya kan ini dengan menggunakan fungsi regresi dugaan yang tidak menyertakan pengamatan GI. Nah, jadi kalau saya ingin menduga EI, berarti penduganya ini diperoleh dengan menghapus pengamatan GI ya, atau tidak menyertakan pengamatan GI. Ini dikenal dengan istilah delete galat. Alasan penyempurnaan ini adalah jika nilai YI-nya jauh memencil, ya, maka fungsi regresi dugaan kuadrat terkecil yang didasarkan pada semua pengamatan mungkin akan terpengaruh. Ya, jadi kalau ada pencilan, ya, ini akan mempengaruhi nilai dugaan model regresi yang menggunakan metode kuadrat terkecil tadi. Makanya pengamatan yang ke I tadi yang dikatakan memencil itu bisa dikeluarkan, ya, atau tidak diikutsertakan dalam penghitungan. Nah itu masalahnya. Ya. Ini yang dikenal dengan delete galat. Ya. Sehingga harapan kita nanti dengan metode kuadrat terkecil, semua pengamatan mungkin akan terpengaruh sehingga mendekati nilai YI. Ya. Dan ini akan menghasilkan nilai estimasi YI dugaan yang cukup dekat dengan YI. Karena kalau ada pencilan, pasti YI dugaan ini akan jauh dari YI. Untuk itu kita mengestimasi YI dugaan itu dengan menghapus pengamatan ke I. Ya, yang dipandang sebagai pencilannya tadi. Ya. Sehingga hasilnya diharapkan mendekati YI. Itu ya. Akibatnya galat II ini menjadi kecil. Nah, ya, kalau ini cukup dekat dengan ini kan galatnya menjadi kecil. Ya, sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa YI merupakan pencilan. Nah, jadi harapannya nanti YI bukan merupakan pencilan. Jadi sebenarnya ide dasar delete galat itu seperti itu. Ya. Jadi menduga pengamatan ke I dengan menghapus pengamatan yang ke I. Artinya menghapus itu tidak diikutkan dalam penghitungan estimasi model dengan metode kuadrat terkecil tadi. Ya. Ya, itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah menduga variabel respon pengamatan GI dengan menghapus pengamatan GI. Makanya XI di sini itu sudah berbeda makna. XI yang di sini itu berbeda dengan XI yang di sini. Ingat, X itu adalah matrik rancangan gitu, yang berukuran N kali P. Perhatikan, ada N baris, ada P kolom. Ya, karena model yang kita bangun itu variabel prediktornya sebanyak P-1 ditambah interceptnya 1 jadi P. Makanya ukurannya X itu N kali P. Kalau saya menduga variabel respon pengamatan ke I, maka baris ke I dari matrik X itu saya hapus sehingga kita dapat matrik baru namanya XI dalam kurung. Nah, ingat ya, XI dalam kurung itu adalah matrik X dengan membuang baris ke I-nya. Nah, gitu ya. Nah, kalau XI beda di sini. XI di sini adalah apa? Baris ke I dari matrik X. Nah, jadi matrik X yang dibuang XI-nya itu namanya ini. Ya, jadi misalkan ada matrik X ya, ukurannya katakan 10 kali 3 gitu. Saya buang baris yang kedua. Nah, baris yang kedua itu namanya X tebal 2. Kalau matrik X saya buang baris yang kedua, maka tinggal ukurannya jadi 9 kali 3. Nah, makanya di sini jadi N-1 kali P. Ukurannya ini, ya kan? N-1 kali P. Kalau tadi N-nya 10 kan jadi 9 kali P. P-nya tadi saya contohkan 3. Nah, ini bayangkan seperti itu.
Lihat, rumusnya Y dugaan itu kan apa namanya? H dikalikan Y. Ini kan matrik H ini sebenarnya. Kalau matrik H ini dilambangkan dengan X, X transpose X, inverse X transpose. Nah, ini idenya ya matrik H itu sama head matrix. Ya. Cuma kita ambil baris yang ke I. Ya, gitu ya. Jadi cara memperoleh YI dugaannya dengan menghapus pengamatan ke I itu rumusnya ini. Nah ini kalau kita ngerjakan ya pakai program ini. XI-nya sudah tahu kan bentuknya. Nah vektor baris 1 kali P. Ini adalah P kali P. Ini P kali 1. Gitu, baru dikalikan YI. Nah, jadi ini 1 kali P. P kali P. P kali apa ini? P kali P juga. Ya. Kalau XI-nya itu N-1 kali P, berarti kalau ditranspos jadi P kali N-1. Dikalikan N-1 kali 1 kan ketemu 1 kali 1. Nah ini. Nah ini ketemu 1 kali 1 jadinya. Itu kalau dilihat dari ukurannya ya, saya ulang. XI itu adalah vektor baris. Ukurannya 1 kali P. Ini matrik, ukurannya P kali P. Nah, dari sini. XI transpose kan jadi P kali N-1. P kali N-1 dikalikan N-1 kali P kan jadi P kali P. Kalau di inverse tetap ukuran P kali P. Sedangkan ini ditranspose jadi P kali N-1. P kali N-1 sedangkan ini adalah N-1 kali 1. YI-nya ini. N-1 kali 1. Maka jadilah skalar 1 kali 1. Nah ini cara memperoleh YI penduga dengan menghapus pengamatan ke I. Ya. Kalau begitu kita dapatkan DI. Ini yang dikenal dengan delete galat itu ya ini, DI ini. Selisih dengan antara YI dengan YI penduga dengan menghapus pengamatan ke I-nya. Ya gitu ya. Nah ini bisa dibuat programnya, tapi di Minitab sudah menyediakan. Kalau Anda belajar komputasi, latihan buat programnya ini, bisa ini. Ya, eksplisit kan bentuknya tinggal matrik rancangannya X, kemudian dari X dibentuk ini N-1 kali P ya, dengan mengambil barisnya ya, baris ke I, ya, jadi kita dapatkan XI. Ya gitu. Nah, berarti beta atau pi ini apa? Estimator dari parameter model regresi yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil dengan menghapus pengamatan ke I. Itu namanya beta topi I dalam kurung ya. Yang mana hasilnya adalah ini. Nah ya, dari rumus DI sama ini seperti di standarisasi mirip ya. II dibagi 1 min HII. Ya, DI-nya adalah ini. Ya, rumus DI pada 415 dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ternyata nilai DI yang diperoleh dengan cara ini itu sama dengan EI dibagi 1 min HII. Ini langsung aja kita ambil aja ya. Nah, kalau kita hitung variannya DI ternyata sama dengan ini. Nah, lihat, ini ada lambang I dikurung. Ini berarti masih pakai delete. KTG yang diperoleh dengan delete pengamatan ke I. Nah, sama prinsipnya KTG itu ya jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya. Cuma penghitungannya dengan menghapus pengamatan ke I. Jadi kalau datanya katakan 20 ya nanti tinggal 19. Itu yang dipakai menghitung KTG. Nah, XI-nya juga demikian. Kalau datanya sebanyak 20 ya nanti tinggal 19 kali P ya gitu ya. Tinggal P-nya berapa gitu ya. Nah ini rumus menghitung varian DI. Nah bedanya apa? Ini kita sudah dapat DI, sudah dapat varian DI, sudah mengarah ke statistik uji nih. Nah ini bedanya kalau pakai eksternal ya. Nah nanti ini statistik ujinya ya. Rumus yang saya tuliskan ini, S kuadrat DI, ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk yang berikutnya. Nah, KTGI dibagi 1 min HI. Nah berikutnya DI dibagi simpangan bakunya DI menghampiri distribusi T.
derajat bebasnya N kurangi P kurangi 1. Distribusinya sudah eksak. Ya toh? Nah, ini akhirnya secara resmi kita sebut sebagai externally studentized scalar. Ini yang dilambangkan dengan TI. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita sudah bisa mengecek apakah pengamatan ke itu merupakan pencilan terhadap pengamatan respon Y. Nah, itu cukup pakai cara ini. Nah, cuma kalau Anda lihat penghitungan DI-nya ini masih rumit. Perhatikan. DI itu selisih YI dengan YI topi dengan menghapus pengamatan ke I. Masih rumit kan ngitungnya. Simpangan baku dari DI juga demikian. Ya, kalau kita lihat simpangan baku DI. Oh, masih mengandung unsur X dalam kurung I. Nah, ini kalau kita telusuri lebih lanjut ya tentang ini, ternyata apa? TI-nya ini bisa ditulis seperti ini. Nah, lihat simpangan baku DI itu akar KTG kali 1 min HII sama. Kalau tadi kan KTG kali 1 min HII. Simpangan baku RI. Simpangan baku EI ya. Simpangan baku EI itu adalah KTG kali 1 min HII. Kalau simpangan baku dari DI, jadi ini. Akar KTG dalam kurung I kali 1 min HII. Berarti ini kita menghapus pengamatan yang ke I. Masih ada unsur delete. Nah, perhatikan, ini masih ada unsur delete. Ya, begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat hubungannya antara KTG dengan KTG dengan menghapus pengamatan ke I atau dengan delete ke I, pengamatan ke I, hubungannya seperti ini. Nah, sehingga kalau kita substitusikan ya nilai KTGI-nya itu, maka kita dapatkan bentuk TI yang sudah resmi kita pakai. Nah, lihat di sini sama sekali nggak ada unsur delete-nya. EI yang diperoleh dari YI min YI topi, ya, jadi nggak perlu mendelete pengamatan ke I. Ya, akar N kurangi P kurangi 1 langsung ketemu. JKG-nya nggak ada unsur menghapus pengamatan ke I, nggak ada unsur delete ke I lagi. Nah, ya kan? Selesai. Nah, ini yang dikenal dengan externally studentized scalar dan distribusinya eksak. Menghampiri T alpha derajat bebasnya N min P min 1. Nah, inilah cara resmi untuk mengidentifikasi pencilan terhadap pengamatan respon Y, ya, dengan ketentuan dikatakan pencilan kalau nilai mutlak TI-nya lebih dari T alpha derajat bebas N min P min 1. Begitu, ya. Jangan lupa di sini P itu adalah banyaknya parameter, ya, dikurangi 1 ya, jadi N min P min 1. Ya, seperti itu ya. Ya, ini kenapa ini kok bisa N min P min 1? Alasannya apa kok bisa N min P min 1? Di perumusan DI itu diperoleh dengan menghapus pengamatan ke I. Berarti datanya yang asalnya N berubah jadi N min 1 kan? Nah, N min 1 dikurangi banyaknya parameter kan P. Sehingga jadi N min P min 1. Nah, itu. Alasannya pakai itu. Kalau menggunakan delete galatnya, jadi pengamatannya bukan pakai N tapi N min 1. Dikurangi derajat dikurangi banyak parameter, itu namanya derajat bebasnya ya. Makanya berdistribusi T derajat bebasnya N min 1 min P, jadinya gitu ya. Inilah externally ya. Oke, sekarang contoh. Berikut ilustrasi penghitungan nilai externally studentized scalar untuk data lemak tubuh tadi pada contoh 2 yang didasarkan pada variabel prediktor X1 dan X2. Nilai-nilai X yang dicantumkan pada tabel 42 pada kasus ini adalah X11 besarnya 19,52 dan X12 yang besarnya 43,1. Nah, ini kalau nggak salah pengamatan yang pertama ini. Ya. 19,52, kita lihat. Nah, 19,52, ya, X1, X2-nya 43,1. Ya, gitu ya.
Ini ya, 43,1. Jadi 1 yang di sini pengamatan pertama dari variabel prediktor X1. Pengamatan pertama dari variabel prediktor X2. Ya, ini kita ambil contoh pengamatan pertama. Maka fungsi regresi dugaannya jadi Y1 topi. Ya, setelah kita duga kan dapat modelnya ini. Min 19,174 plus 0,224 X1 plus 0,6594 X2. Tinggal ganti X1-nya ini, yaitu ini. X2-nya saya ganti ini, maka hasilnya ketemu ini. Ini adalah Y dugaan pengamatan pertama. Nah, sedangkan Y1 dari pengamatan kan 11,9. Selisih Y1 dengan Y1 dugaan itu namanya E1. Ya kan? Ini E1-nya. Nilai JKG-nya hasil dari regresi Y terhadap X1 dan X2 itu ketemu ini. Ya. Dan dari tabel 42 diperoleh nilai H11-nya adalah ini. Ini yang sudah kita hitung. Ya. Sudah kita hitung, H11-nya 0,201814. Nah ini, 0,201814. Ini ya, ini H11-nya. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai eksternalis studentalis galat. Ya. E1 akar N min P min 1. P-nya ada 3. Gitu. Karena banyak prediktornya itu ada 2. Ya, dikalikan ini JKG, dikalikan 1 min H11, dikurangi E1 kuadrat. Nah, nilainya min 0,73. Nah, nilai T1 ini selanjutnya kita bandingkan dengan T alfa, alfa 5%, derajat bebasnya 16. Ini sama dengan ini, N min P min 1. Ya. Nilainya 1,746. Ini kalau saya nilai mutlak, ya toh, tidak lebih dari ini. Berarti di luar daerah kritisnya, ya kan? Nah, jadi kalau begitu pengamatan pertama itu bukan pencilan terhadap pengamatan respon J. Ya. Nah, kalau kita cek dengan cara yang sama, pengamatan ke-8 dan ke-13 itu merupakan pencilan terhadap Y. Kenapa? Karena nilai T8, ya, T8 seperti ini cara ngitungnya. 1,75926. Jelas ini lebih besar dari ini. Demikian juga pengamatan yang ke-13 ketemu 1,82284. Ya kan? Berarti untuk contoh data lemak tubuh kita dapatkan pencilan terhadap pengamatan respon Y yaitu pengamatan yang ke-8 dan ke-13. Nah, nilai eksternalnya secara lengkap sudah saya tampilkan di sini. Nah, ini. Pengamatan ketiga min 1,65 ini, dan pengamatan ke-13, min 1,82284. Nah, ya. Jadi pengamatan ketiga dan ke-15 ini adalah pencilan terhadap pengamatan respon Y. Dia juga pencilan terhadap variabel prediktor X. Ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Nah, jadi pengamatan yang ke-8 sama ke-13. Coba yang ke-8 dicantumkan enggak ini? Pengamatan ke-8. Oh, ini enggak saya cantumkan ya. Oh, kalau ini berarti enggak, saya kira ketiga tadi. Ya. Jadi ke-8 cuma enggak tampil sini. Yang ke-15 saja yang tampil. 0,26 ke-13 ya. Min 1,82. Nah, ini kalau dinilai mutlak, ya, jelas lebih besar dari titik kritis tadi ya. Yang ke-8-nya enggak saya tampilkan di sini ya. Karena supaya cukup aja ini masalahnya. Bisa Anda peragakan sendiri ya. Dengan menggunakan data lemak tubuh ya. Ya, jadi seperti ini, min 1,82284. Ini adalah nilai TI pengamatan ke-13. Ya, gitu. Nah, ini ya, min 1,82284 dinilai mutlak kan jadi plus. Ya kan? Sama pengamatan ke-8 cuma enggak kita tampilkan di sini ya. Tidak kita tampilkan di sini. Yang ke-8-nya ya. Oke, itu tentang externally studentized galat. Ya.
Jadi yang resmi menggunakan externalist dentais galat, ya, awalnya dikembangkan dari internalist dentais galat. Cuma kalau pakai internalist dentais galat itu kita belum bisa menentukan secara pasti dia pencilan terhadap pengamatan responsi apa enggak. Cuma idenya dari situ ya. Sekarang identifikasi pengamatan yang berpengaruh. Nah, setelah mengidentifikasi pengamatan pencilan terhadap variabel prediktor X dan variabel respon Y, langkah selanjutnya adalah memastikan apakah pencilan itu berpengaruh atau tidak. Nah, itu ya. Ada pencilan yang berpengaruh terhadap pendugaan, tapi ada pencilan yang tidak berpengaruh terhadap pendugaan. Ya, gitu ya. Suatu pengamatan dianggap berpengaruh jika ketidakikutsertaan pengamatan ini menyebabkan perubahan besar pada fungsi regresi dugaannya. Nah, gini ya, maksudnya seandainya ada pencilan terhadap X maupun Y, ya toh. Kalau pencilan itu saya hilangkan, ya toh, ketidakikutsertaan pengamatan ini maksudnya pencilan menyebabkan perubahan besar pada fungsi regresi. Berarti pencilan itu berpengaruh, gitu ya. Tapi seandainya pencilan itu saya hilangkan, tidak saya ikutkan dalam proses estimasi, tapi menghasilkan pendugaan, ya toh, pendugaan fungsi regresi yang tidak terlalu besar perubahannya. Jadi kalau pencilannya saya masukkan, kita dapat garis regresi begini misalkan. Tapi ketika pencilannya ini saya lepas, saya keluarkan, hanya bergeser sedikit, ya, tidak drastis. Nah, berarti apa? Pencilan itu bukan pengamatan berpengaruh. Nah, itu penjelasan poin kedua itu seperti itu. Jadi kapan dikatakan pencilan itu berpengaruh? Kalau dia tidak disertakan dalam estimasi model, maka akan mengakibatkan perubahan besar pada dugaannya. Ya, kalau tidak menyebabkan perubahan besar, maka dia bukan berpengaruh, bukan pengamatan berpengaruh. Nah, itu idenya seperti itu ya. Nah, alat untuk mendeteksi pengamatan berpengaruh itu namanya D-fit. Nah, ada kata fit. Fit itu penduga. Nah, ya kan? Rumusnya ini. Nah, ada selisih YI dugaan dibandingkan dengan YI dugaan dengan delete pengamatan KI. Nah, ini kan sebenarnya galat, tapi yang diperoleh dari YI dugaan, bukan YI ya. YI dugaan dengan YI dugaan tanpa pengamatan KI. Ya. Dibagi akar KTG tanpa pengamatan KI dikalikan HII gitu ya. Nah, kalau HI-nya kan diperoleh dari regresi Y terhadap semua X. Ya, nanti kita bisa simpan HI-nya pakai head matrix gitu loh. Ya. Nah ini definisinya David. Ternyata sudah di otak-atik ya, rumus untuk menghitung ini itu lebih gampang pakai ini. Nah, lihat, eksternalnya sudah kita hitung, TI. Rumusnya tadi ya, II akar N min P min 1 dibagi JKG kali 1 min HII min II kuadrat. Itu TI. Dikalikan akar HII per 1 min HII. Nah ini namanya D-fit, pengamatan KI. Nah, ngeceknya mudah. Kalau datanya kecil, gugus datanya itu kecil, maka bandingkan dengan 1. Tapi kalau gugus datanya besar, bandingkan dengan 2 akar P per N. Jadi anggap aja gugus data kecil ya, tinggal cek. Kalau nilai David pengamatan ke I itu, nilai mutlaknya lebih dari 1, maka dia pengamatan berpengaruh. Kalau datanya besar, pakai ini kriterianya. Ya, patokan untuk kecil besar kita pakai standar 30. 30 ke atas sudah dianggap besar. Ya, di bawah 30 kita anggap kecil gitu ya, pakai patokan itu. Nah, ini pun menurut pengamat ya beda-beda pendapat ya. Nah, saya pakai patokan 30 untuk memudahkan ya. Nah, ini yang dikenal dengan pengamatan berpengaruh. Ya, jadi kita ingin mengecek apakah pengamatan ke I, misalkan I-nya 3 ya. Apakah pengamatan ketiga itu merupakan pengamatan berpengaruh? Ya hitung David-nya aja kan. Dengan datanya sebanyak 20 katakan.
Pakai ini berarti. Nah, kalau ada yang lebih dari 1 berarti berpengaruh itu. Ya, begitu cara ngeceknya ya. Saya kira ini cukup mudah ya. Hasil diagnostik pengamatan berpengaruh pada data asuransi jiwa disajikan pada tabel 43. Nah, ini contoh penerapannya. Ini Davidnya. Ada 20 manajer hasil penjualan asuransi. Masih ingat ya itu datanya. Nah, kita peroleh nilai David ini. Ada enggak yang lebih dari 1 nilai mutlaknya ini? Ternyata enggak ada. Nah, berarti apa artinya? Tidak ada pengamatan berpengaruh dalam data asuransi tadi. Ya. Hasil diagnosis pengamatan berpengaruh pada data asuransi ya. Nah, ini salah, mestinya data asuransi, di sini data lemak tubuh. Ya, ini maksudnya adalah data asuransi ya. Oke, seperti itu. Ini hasil penghitungan. Nah, sekarang perhatikan contoh 4. Tabel 43, ya, tabel 43 ini mencantumkan nilai David untuk data lemak tubuh. Nah, ini data lemak tubuh ya ini. Ya. Bukan data asuransi. Coba kita cek. Ini ada 20 data lemak tubuh. Yang data asuransi ada enggak? Nah, ini yang data asuransi ada 18. Oh, berarti bukan ya. Jadi sudah benar, datanya data lemak tubuh berarti. Nah, tadi yang dipakai ini. Nah, ini menggunakan contohnya adalah data lemak tubuh. Ya. Nah, ini adalah dari data lemak tubuh, ada 20 pengamatan, berarti di sini tidak ada apa? Pengamatan berpengaruh, karena nggak ada yang nilainya lebih dari 1, nilai mutlaknya. Ya, itu ya. Sekarang tabel 43 mencantumkan nilai David. Nah, ini hasil penghitungan David 1, ini contohnya. Nilai T1-nya tadi sudah kita hitung sekian. H1-1-nya ketemu ini, maka nilainya ini. Ya, ini contoh cara ngitungnya ya. Ternyata pengamatan ketiga nilai David-nya sebesar 1,27232, lebih dari 1. Berarti pengamatan ketiga adalah pengamatan yang berpengaruh. Ya. Pengamatan ketiga. Nah ini, ya, ini ada ini, yang lebih dari 1. Tadi bacanya belum, kurang jeli tadi ya. Ternyata ada yang nilai mutlaknya lebih dari 1, ini ada ternyata ya. Pengamatan ketiga, pengamatan yang berpengaruh. Oke, seperti itu. Ya. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Nilai ini sedikit lebih besar dari 1, ya kan? Tetapi cukup dekat ke 1. Sehingga pengamatan ini berpotensi berpengaruh. Tetapi mungkin tidak cukup besar pengaruhnya sehingga tidak perlu dilakukan tindakan remedial. Mungkin dengan cara menghapus, nggak perlu. Jadi biarkan datanya yang kita gunakan untuk estimasi itu ya 20 pengamatan itu maksudnya ya. Karena nilainya ini tidak terlalu jauh dari 1. Jadi masih bisa ditoleransi. Jadi nggak perlu melakukan tindakan remedial, itu pendapatnya di sini ya. Ya, jelas kasus pencilan yang berpengaruh tidak harus begitu saja dibuang, karena bisa jadi kasus itu sama sekali benar. Memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Dan dia hanya mewakili suatu kejadian yang kecil di antara kemungkinan yang terjadi ya. Jadi ini kebijakannya, maksudnya itu kebijakan atau tindakan remedialnya nggak perlu dibuang. Pengamatan berpengaruh tadi ya. Nah, dengan pertimbangan nilainya ini cukup dekat ke 1, itu alasannya ya. Mungkin kalau nilainya mencapai 2, atau 3, gitu baru mungkin dibuang. Ya, cuma kita belum punya data untuk itu ya. Nah, sekarang analisis berikutnya adalah pengaruh terhadap koefisien regresinya. Nah, sampai koefisien itu dicek. Kan model kita kan terdiri dari P-1 variabel prediktor. Jadi yang kita cek nanti mulai beta 1 sampai beta P-1. Nah, cara ngeceknya menggunakan D-betas. D-betas KI. Ya. I itu adalah indeks untuk pengamatan.
K itu adalah indeks untuk banyaknya prediktor. Misalkan kita punya 3 variabel prediktor, berarti nanti K-nya kita mulai dari intercept sampai 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi nanti yang kita cek di beta itu, yang diukur itu adalah parameternya. Sejauh mana nilai beta KI dengan beta K ini. Ya. Nah ini rumusnya seperti ini. Nah ini rumusnya ya. CKK itu diperoleh dari apa? Dari inverse X transpose X. Ya. Inverse X transpose X. Ya. Yang diambil elemen baris ke-0, kolom ke-0. Ini untuk intercept. Baris pertama, baris kedua, kolom kedua itu kalau untuk beta 1. Ya, terkait dengan beta 1. Berarti yang diambil C11. Begitu. Kalau intercept berarti beta 0. Terkait dengan C00. Nah, ini caranya seperti waktu kita membahas di inferensi itu ya, sama ya. Ini cara ngitung D beta seperti itu. Nah, ini ketentuannya mirip dengan yang pengamatan berpengaruh. Kalau nilai mutlak D beta KI-nya lebih dari 1, maka penduga regresinya itu atau nilai parameter itu merupakan pengamatan yang berpengaruh pada koefisien regresi. Ya, pengamatan yang berpengaruh pada koefisien regresi. Untuk data kecil pakai ini, kalau data besar pakai ini loh. Kriteria penentuannya sama dengan pengamatan berpengaruh. Rumusnya aja yang beda ini ya. Nah, untuk contoh 5, kita lihat beta 1 topi, nilai D betasnya, ya, D betas 1 pengamatan ke-3. Ternyata ketemu 1,046987. Ya, ternyata lebih dari 1. Berarti pengamatan ketiga untuk parameter beta 1 itu merupakan pengamatan yang berpengaruh terhadap koefisien beta 1. Ya, itu cara ngitungnya pakai ini. Nah, ini hasil hitungannya dengan komputer beta 1 pengamatan ketiga. Nah, ini kan lebih dari 1. Berpengaruh ini. Nah, untuk beta 0-nya tidak ada yang lebih dari 1. Beta 2-nya juga enggak ada yang lebih dari 1 nilai mutlaknya. Jadi hanya terjadi di sini. Oke, sini ya. Nah, caranya seperti itu, D betas. Jadi pengamatan ketiga berpotensi berpengaruh, tetapi karena nilai D betas ini cukup dekat ke 1 juga, loh ya kan, cukup dekat ke 1, ya, maka pengaruhnya tidak terlalu besar, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan remedial. Ya. Artinya pengamatan ketiga nggak perlu dibuang, tetap dipertahankan aja. Ya. Nah, kemudian ada cara serentak. Kalau tadi di betas itu melihatnya satu persatu, mulai beta 0, beta 1 sampai beta P-1. Kalau di sini serentak, beta topi dibandingkan dengan beta, ya kan? Ini kan bentuk kuadratik gini ya. Dibagi P kali kuadrat tengah galak. Ini berdistribusi F alfa dengan derajat bebas pembilang P, penyebutnya N-P. Nah, jadi kalau kita sudah dapat beta topinya, ya kan? Bandingkan dengan beta, dikalikan dengan X transpose X ya, dibagi P kali KTG, ini menghampiri distribusi F. Ya, yang dikenal dengan nama Cook distance. Lambangnya DI. Nah, Cook distance. Jadi nanti I-nya berjalan 1 sampai N juga. Kita punya nilai Cook distance sebanyak N juga. Nah, nilai DI ini, ya, ini Cook distance yang ini secara resmi nanti akan dinyatakan seperti ini Cook distance-nya. Nah, jadi membandingkan antara beta topi dengan beta topi tanpa pengamatan ke I. Jadi memperoleh estimasinya itu dengan menghapus pengamatan ke I, gitu ya. Kan ini diadopsi dari ini tadi. Nah, karena betanya kita nggak tahu kan, diduga pakai beta topi tanpa pengamatan ke I. Itu bedanya. Nah, ini nanti yang dihitung, ini yang punya nilai.
Kalau ini belum punya nilai karena betanya ini masih parameter model. Belum punya nilai. Ini diduga pakai beta topi I dalam kurung. Pakai delete ini ya. Nah, ini berdistribusi F, derajat bebas pembilang P, penyebutnya N min P. Ternyata ini bisa disederhanakan menjadi itu. Nah, kalau ngitung ini agak rumit, ngitung ini lebih mudah. HII-nya sudah kita peroleh, ya kan? EI-nya selisih YI dengan YI topi. P dapat, KTG-nya dapat, langsung dapat Cook distance ini. Ya. Cook distance-nya langsung dapat. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk data lemak tubuh tadi ada 20 pengamatan. Kita hitung Cook distance-nya. Pengamatan pertama nilainya E1-nya ini kan tadi. Dikuadratkan dibagi P banyak parameter 3, KTG-nya 6,47 atau MSI-nya. Ya. Ini H11 dibagi 1 min H11 kuadrat. Ternyata nilai Cook distance-nya sebesar ini. Nah, kita bisa cek untuk mengevaluasi pengaruh pengamatan ketiga dengan nilai D3 sebesar ini. Lah, ini contoh cara ngitung. Sekarang kita evaluasi pengamatan ketiga. Nilai Cook distance-nya ketemu 0,48 ini. Nah, apakah ini merupakan pengamatan yang berpengaruh terhadap koefisien regresi? Nah, maka caranya kita lihat F padananya. Kan tadi F derajat bebas pembilang P penyebut N min P. P-nya 3, N-nya 20. Nah, ini kan. Maka caranya kita pakai CDF. CDF dari nilai D3 tadi, Cook distance-nya. Kita ingin melihat pengamatan ketiga. Ternyata nilai CDF-nya saya simpan di K1, distribusinya F, derajat bebas pembilang 3, penyebut 17, diakhiri titik ya. Kita print, ketemu 0,3056. Berarti nilai CDF-nya ini hanya 30,56%. Ya. 30,56%. Nilai D ini. Apakah ini menandakan nilai Cook distance ini berpengaruh? Cukup berpengaruh pengamatan ketiga ini. Nah, ini cara menyimpulkannya seperti ini. Oleh karena nilai D3 berada di sekitar persentil 31. Nah, ini kalau saya bulatkan kan sekitar 31. 0,31. Ya. Di antara persentil ke 31, maka pengamatan ketiga berpengaruh pada kesesuaian regresi. Nah, jadi pengamatan ketiga berpengaruh pada kesesuaian model regresi. Tetapi besarnya pengaruh ini mungkin belum cukup besar untuk melakukan tindakan remedial. Ukuran Cook distance atau DI terbesar berikutnya adalah D13, pengamatan yang ke-13. Ya, ini berada di sekitar persentil ke-11. Cara nyarinya sama. Pakai CDF-nya ini, ya. Derajat bebas pembilang 3, penyebut 17. Ya, nanti dapat nilai sekitar persentil ke-11. Ya, sehingga pengamatan ke-13 berpengaruh tapi cukup kecil terhadap koefisien regresi dugaan dan tidak perlu dilakukan tindakan remedial. Ya, gitu. Nah, kita lihat nilai Cook distance-nya untuk pengamatan yang dicontohkan tadi ini adalah pengamatan ke-13 dan pengamatan ke-3. Ya nih, Cook distance-nya ya. Pengamatan ke-3 tadi 0,48 ya. Sama ke-13 0,21 ya. Ini yang paling besar tadi yang ketiga, berikutnya yang 0,21 ini yang kedua. Ini masuk di persentil ke berapa tadi? Ke-11 ya ini. Ini nilai persentilnya. Atau nilai CDF-nya saya cantumkan ini. Jadi kalau saya pakai Cook distance ini, ya, Cook distance berapa ini? Pengamatan 13, nilai CDF-nya ini, berarti persentil 11,28%. Ya. Kalau pakai Cook distance yang pengamatan ketiga, 30,56%. Ya, menyimpulkannya cuma seperti itu kalau yang Cook distance.
Nah, ini penjelasannya seperti itu. Ya, jadi alasannya dia masuk ke persentil ke-11, jadi cukup kecil kan? Ya. Jadi tidak sampai di atas 50% gitu ya. Ini juga nggak sampai 50%, berarti nggak perlu melakukan tindakan remedial. Cuma kalau persentilnya besar, itu sudah menunjukkan perbedaan yang cukup besar koefisiennya tadi. Maka itu perlu lakukan tindakan remedial. Ya, oke, saya kira ini untuk diagnostik ya. Silakan Anda pelajari intinya yang saya bicarakan ini ya, nanti untuk supaya paham ya, style berulang kali, nanti kita tanya jawab ya, supaya lebih lancar. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.